Shalom dan salam sejahtera. Bacaan renungan harian 14 Mac 2026. Tema, agar kita tidak lupa sejarah Adventis. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca renungan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman yang akan kami baca. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Tajuk bacaan, Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bahagian 3. Ayat inti yang dituntut di sini ialah ketabahan orang saleh yang mengikut perintah Allah serta beriman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dalam bacaan terakhir kita melihat bahwa menjelang Januari 1847, Joseph Bates telah membuat kesimpulan dari Wahyu 12 ayat 17 bahwa Tuhan bukan sahaja akan memiliki umat pada akhir zaman yang menghormati 10 perintah yang terkandung dalam tabut perjanjian, Wahyu 11 ayat 19, tetapi juga bahwa naga akan berperang dengan mereka yang memelihara perintah-perintah tersebut. Tidak diperlukan banyak penelitian lagi untuk melihat bahwa konflik akhir zaman tercermin dalam petikan seperti Wahyu 13 ayat 7 hingga 8 yang menggambarkan mereka yang menyembah binatang itu memerangi mereka yang mengikut anak domba. Dari bab 13, beliau beralih ke Wahyu 14 yang menggambarkan para penyembah anak domba pada akhir zaman sebagai mengikut anak domba kemana-mana dia pergi. Ayat 4. Pada ketika itu, Wahyu 14 menjadi titik fokus kajian Bates dalam edisi kedua, The 7-Day Sabbath, A Perpetual Sign. Sebelum melihat kepada kesimpulannya, kita perlu memperhatikan rangka bab 14 itu sendiri, ayat 1 hingga 5. Memperkenalkan 144.000 orang pada akhir zaman yang mengikuti anak domba dalam semua ajarannya dan mempunyai nama bapaknya tertulis di atas dahi mereka. Ayat 1, ayat 6 dan 7 menyampaikan message malaikat pertama. Ayat 8 menggambarkan message malaikat kedua. Ayat 9 hingga 12 menyatakan message malaikat ketiga. Ayat 13 menyoroti nasib pengikut anak domba yang menghadapi penganiayaan akhir zaman seperti yang digambarkan dalam Wahyu 13. Ayat 14 hingga 20 bab 14 mencapai kemuncak dengan kedatangan Kristus di awan langit untuk menuai hasil bumi. Ayat 14 hingga 20. Perkembangan itu tidak terlepas daripada perhatian Bates ketika beliau berusaha memahami kedudukan umat Tuhan dalam aliran peristiwa akhir zaman. Menariknya, beberapa pengikut Millerite telah menekankan message malaikat pertama dan kedua. Miller sendiri percaya bahwa message penghakiman dalam Wahyu 14 ayat 7 sedang disampaikan pada zamannya, dengan penghakiman tersebut merujuk kepada kedatangan kedua Kristus. Charles Fitch mula menyampaikan message malaikat kedua mengenai kejatuhan Babel pada tahun 1843 ketika denominasi mula menganiaya penganut Advent kedua. Namun isi kandungan message malaikat ketiga itulah yang menarik perhatian Bates. Sebelum Anda berdoa pagi ini, ada baiknya Anda membaca Wahyu 14. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.